Untungnya itu nggak diminta. Kalau itu diminta, udah mati lah. Kalau ibaratnya seperang udah mati. Tapi Om Swastiastu, pemirsa Bali Week News. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Badung, Bapak Made Swardita. Swastiastu. Semua Bali Week News. Baik, kokom ya. Ya, Bapak baik. Mungkin bisa cerita nih awalnya menjadi kepala kehumasan niki sepertinya kan sibuk sekali nih urusin Pak Bupati seperti ini. Suka dukanya seperti apa sih Pak? Oh iya, jadi Om Swastiastu dulu, salam sehat buat pemirsa Bali Week News dimanapun berada. Jadi mengawali 2 tahun yang lalu berarti ya, pas saat ini pas tepatnya kita saya bertugas sudah 2 tahun lebih ya, September 2019 Pak. Jadi udah 2 tahun. Jadi sebelumnya saya kan jadi lurah dulu. Sebelumnya saya jadi lurah di Lukluk, Kecamatan Mengui. Jadi memang sampai saat ini belum, artinya pada saat itu kita juga belum terbayang untuk menjadi apa namanya kepala, apalagi menjadi kepala bagian humas. Memang dari ya kalau dilihat dari suka duka, ya artinya kalau bagi saya lebih ke tantangannya nanti. Tantangan. Karena hal baru buat karena basic tiang dulu di pemerintahan 2002 saya tamat, jadi udah keliling lah. Keliling baik di wilayah, di kelurahan, pernah juga di inspektorat, pernah juga di kecamatan, pernah juga di kepegawaian dulu kan. Jadi kami juga belum waktu itu belum terpikir untuk menjadi seperti ini, karena memang dari mungkin kalau dari pengalaman kami dulu waktu di lurah dulu ya, sebelum kami di bagian humas dipanggil oleh Pak Bupati untuk bertugas di sana, ya kami dulu di Kelurahan Lukluk bersama kecamatan, kan kita atasan kita kan kecamatan Bu ya, kecamatan. Jadi di situ kami coba buat event. Event itu HUT Mangupuro kalau nggak salah ya, HUT Mangupuro. Jadi singkat cerita kami terlibat di tim itu, kebetulan saya tim multimedianya. Tim multimedianya, jadi ini membuat video, ya membuat video bagaimana, karena waktu itu Pak Camat ya, Camat Mengui, sekarang beliau Kadis Kominfo sekarang. Beliau berpikir begini, bagaimana membuat berbeda event ini. Ya, event ini. Dari situ dulu dicerita sedikit ya. Event ini gimana berbeda, jadi kita mencoba waktu itu membuat yang beda dari kecamatan yang lain. Bedanya di mana? Oh, kita buat video. Waktu itu kita ingat Pak Camat menginginkan video itu namanya kita membuat video pimpinan kita. Beliau dari tidak jadi apa-apa menjadi seorang bupati. Dari from zero to hero. Nah, itu. Di situ sebenarnya pengalaman yang paling ini. Akhirnya kami dibuat tim kita buat videonya. Videonya dari beliau kecil sampai beliau jadi bupati. Jadi tantangan di situ, tantangannya luar biasa. Di situ kami dapat tantangan. Jadi kita harus mengumpulkan data, Bu ya. Data dari selatan, dari utara. Beliau kan pernah ditinggal di Kuta Selatan, beliau pernah tinggal di Kuta Utara. Jadi itulah, di situ kita coba rangkum, kemas, berbagi tugas kami tim Mengui ini, tim Kecamatan Mengui. Jadilah, Bu. Itu pertama kali saya ketemu dengan Pak Bupati, Bu. Waktu kami membuat, awalnya kami ndak info ke Bapak. Pak Camat ndak menginfo ke Bapak. Yang info adalah Pak Camat Mengui.
ya silakan itu aja Bapak. Nah kami nggak jadi videonya, kita bawa ke Bapak, terkejut di situ. Saya pun grogi Bu, saya bawa laptop waktu itu, tumben saya ketemu Bupati di hadapan. Bupati pun siapa nih kan mungkin beliau yang mengenalkan Camat Mungui, mengenal kita. Akhirnya kita coba, terkejut. Hasilnya luar biasa nih. Iya, dari kecil kita pun tidak menyangka. Kebetulan saya dabar juga. Saya juga senang mengisi suara. Suara waktu di Pererenan kemarin, Cemagi kemarin juara juga. Saya ngisi videonya. Jadi saya mengisi suaranya beliau, ngisi suara video itu. Mungkin nanti bisa cek di YouTube, From Zero to Hero, ada videonya itu. Jadi disitulah mengawali, beliau terkejut. Wih, kok bisa nih gitu? Karena kita ngambil dari kecil Bu, kita scan itu. Foto-foto beliau dari kecil itu. Sampai ke, selesai sampai beliau jadi bupati, kita ambil, beliau pernah pendidikan di Mapindo namanya sekarang ya. Sekarang apa ya? Dulu namanya PLP ya, pokoknya tentang perwisata. Sekolah perwisata. Kita ambil sertifikat beliau, nggak dikasih. Karena harus yang beliau ngambil, kita scan akhirnya. Udah selesai terkumpul data, kita olah, kita edit. Kebetulan saya dabar suara kan pendukung video juga. Dabar suara itu lumayan, kita pun terkejut, wih, kok hasilnya begini gitu. Itu udah di setel di Kecamatan Mengui. Di situ diapresiasi. Itu di Kecamatan Mengui itu kita kan mengadakan Hut Maupuro ya di Bencingah, di perempatan itu. Itu mungkin ribuan yang nonton. Bagaimana hiruk pikuknya. Ketika video itu di setel, itu diam semua. Saya pun terkejut, wih itu suara saya gitu. Padahal videonya lama. Namanya ke video singkat 20 menit itu kan biasanya udah bosen ya Bu ya. Ini diam Bu semua. Waktu itu saya pun, wih, Pak Bupati lagi. Terus semua sama Pak Camat itu. Nah 2020 dan cerita, nah itu kita dipanggil. Dipanggil ya untuk bertugas di situ. Kami terkejut, kami kira itu tidak sampai setinggi ini gitu loh. Tapi tantangan buat kami, sudah tantangan buat kami. Jadi di mengawali kami bertugas di bagian humas tahun 2019 ya gitu. Ini merupakan bukan ya, artinya kalau saya sendiri ini sebuah kehormatan buat kita. Bagaimana membuat bagian humas ini, bagaimana pimpinan menempatkan apa yang saya harus perbuat waktu itu kan. Nah, jadi kami tidak melihat ini sebuah penghargaan, bukan, tapi lebih ke ini tantangan ya, artinya gimana menjaga titah atau menjaga perintah pimpinan ini supaya apa keinginan pimpinan itu bisa terwujud. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar ya, tanggung jawab besar ini bukan ini artinya kita ditempatkan nih pasti ada sesuatu yang harus saya rubah di sini. Kebetulan hobi saya kan tadi dibilang saya hobi di fotografer, terutama di drone. Saya kebetulan seorang pilot juga drone dari 2016 Bu, saya udah punya drone itu. Berarti memang didukung hobi nggih? Hobi ya, itu dah dari hobi. Artinya hobi selain juga kemarin dari kecil saya juga suka elektronik gitu, pokoknya alat elektronik gitu. Jadi 2019 ini menjadi ditempatkan di bagian humas sebuah tanggung jawab besar dan tantangan baru buat kita. Apa sih sebenarnya nih? Satu mungkin pesan Bapak waktu itu, pertama kali saya bertugas. Bagaimana coba di bagian humas, Pak D, bagaimana caranya sekarang biar masyarakat tidak susah mencari informasi, tapi informasilah yang mencari masyarakat. Itu pertama kali kita terjemahkan, itu pertama kali Pak Bupati sampaikan, itu yang kami terjemahkan. Apa sih itu? Tentu kan ada teknologi sekarang namanya teknologi notifikasi kan. Notifikasi itulah kalau udah konten kita bagus ya pasti masyarakat akan notif. Jadi itu maksud pimpinan. Jadi sekarang zaman digitalisasi ini bagaimana masyarakat itu dicari. Tidak sulit-sulit di masyarakat mencari informasi. Nah itu dari situlah saya terjemahkan terjemahkan dari
perintah Pak Bupati waktu itu. Ya, jadi kami membuat tim akhirnya, Bu. Ya, artinya memang kalau dilihat dari personil, kita personil memang waktu itu masih terbatas kan. Tapi kita manfaatkan waktu itu SDM yang ada, Bu. SDM yang ada. Kita lihat optimal di mana sih? Di mana sih fashionnya mereka nih, kita cek dulu, Bu. Itu dah, Bu, kita mengawali barang baru kan, kita harus, yang pertama saya lihat adalah SDM-nya dulu, Bu. Fashionnya di mana mereka, kita harus klasifikasi dulu kan. Ada yang memang suka editor, ada yang suka memang fotografer, dia nggak suka editor, Bu. Ada yang suka edit, ada yang pinter buat kata-kata juga, Bu. Waktu itu, kita kumpulkan itu menjadi 3 tim, Bu, waktu itu. Sampai 3 tim, karena apa sih sebenarnya esensinya di humas ini kan? Humas itu kan sebenarnya waktu itu kan namanya bagian humas ya, sekarang kan namanya protokol dan komunikasi pimpinan. Ternyata kita fungsinya di sini adalah untuk informasi pemerintah daerah itu supaya terjangkau secara luas, supaya diterima oleh masyarakat. Ya. Salah satunya seperti Bapak Bupati bilang, yaitu bagaimana masyarakat itu tidak sibuk lagi cari informasi, tapi informasi yang nyari masyarakatnya dengan kita harus memanfaatkan teknologi ini. Kan saya kumpulkan 3 waktu itu, 3 tim, karena saya tahu ini harus saya buat tim ini dari 3 subag waktu itu, Bu. Subag, kita subag jadi gabung jadi 1 tim gitu. Setelah kita gabung jadi tim, ya saya klasifikasi, ini cocoknya di pengumpulan data. Sebenarnya esensinya seperti, kalau kita di humas seperti event organizer sebenarnya. Seperti production house lah gitu. Seperti pemimpin EU kan, pemimpin event organizer. Nah, makanya esensinya ini pengumpulan, pengolahan, terakhir publikasi. Ya, kumpulkan pengumpulan. Jadi pengumpulan itu, Bu, full record semua. Jadi video full record, foto sebanyak-banyaknya, rilis data di pengumpulan saya taruh itu. Setelah itu udah masuk tim di sini kan alatnya harus bagus-bagus juga. Ini yang memegang kunci. Nah, dapurnya di pengolahan. Dan yang paling ini, Bu, ya, di pengumpulan ini kita tidak hanya mengambil data pemerintah daerah formal. Misalnya ada event apa? Penyerahan BLT, Bu, ya. Event penyerahan BLT itu wajib kita ambil. Tapi yang paling penting, Bu, di sini adalah personal branding, Bu. Setelah pengumpulan data formal itu kan udah biasa, Bu, ya, kita pengumpulan secara formalnya, protokolernya kan udah ada itu. Setelah itu tim masih standby, Bu. Makanya tim di pengumpulan data saya minimal nih 5 orang, kalau bisa 6-7. Kenapa? Karena kita mengambil personal branding. Ini penting, Bu, personal branding. Ketika selesai acara formal, kita tetap, tim itu tetap. Nah, disinilah pimpinan menyapa masyarakat, menyapa yang selesai acara. Di situ sentuhan pribadi beliau, di situ data harus saya dapat, Bu. Jadi di situ, nah, setelah pengumpulan udah lengkap, Bu, disinilah dapurnya diolah nih. Yang mana personal branding, yang mana formal. Kadang-kadang kita buat 3 video, Bu. Kalau foto oke lah kan, kita pilih dari sekian foto, kita pilih angle yang bagus. Di video inilah nanti kita pilih, ini formal sekian menit. Apalagi nanti sudah ada live streaming, mungkin kita buat singkat 1 menitnya. Yang satu lagi personal branding. Setelah acara apa sih interaksi Bapak dengan masyarakat? Seperti memberikan. Iya. Kemarin kan viral, Bu. Itu semua. Nah, itu yang paling ternyata esensinya di sini. Di dapur diolah nih. Yang mana ini. Nah, setelah itu sudah dapat ACC, artinya begini, kita kirim ke pimpinan. Personal branding kita kirim, semua kita kirim ke saya juga, sudah saya ACC semua, persiapan tim publikasi. Baru dia di tim publikasi lah. Nah, kerjasama dengan Beli Weekness, bersama dengan tim media-media cetak, media elektronik, kita kirim konten ke sana, rilis, kita kirim juga sesuai dengan tempat waktu lah. Artinya kita posting baik itu di media sosial, baik itu di media cetak, media elektronik, media-media yang kita ajak kerjasama semua. Personal branding ini, video ini kita kirim ke pimpinan. Pimpinan punya personal branding atau IG, media sosial IG. Silakan di follow ya. IG beliau di sana, silakan berkomentar untuk demi pembangunan Badung lah. Kesana saya kirim. Follow di pimpinan Pak Giri Prasto itu biasanya diposting oleh beliau di situ.
di akun pribadi. Akun formal dipostingnya di akun humas kita sendiri. Humas, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita cek juga Bu, kita cek ketepatan waktu dalam memposting, tak boleh lama, jam-jam tertentu. Biasanya kalau memang itu acara malam, pagi kita posting. Biasanya jam 6 orang lihat handphone, biasanya kan baru bangun pasti handphone dilihat. Nah, itu juga jam-jam itu trafficnya kan bagus. Kita lihat. Belum lagi kita di tim publikasi ini kita harus survei juga Bu, survei kompetitor namanya. Saya cek, saya kasih satu handphone, saya belikan satu handphone khusus untuk survei Bu. Jadi surveinya begini, semua dinotif info ini yang berkaitan dengan media sosial ini. Jadi dinotif semua, jadi informasi akan masuk ke dia. Dia akan tahu, oh nih survei kita, survei kompetitor siapa, komputer kita siapa, kabupaten lain. Kalau kita sekretariat presiden yang tertinggi kan, sekretariat presiden sampai kabupaten, kita lihat apa sih gaya aja yo, apa gaya kini gaya, lalu bisa curi start kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya kita lihat juga fake account itu apa sih dibuat, kita tidak pernah lari, biarkan aja dia ngomong itu. Karena semakin kita gubris atau semakin kita apa namanya tanggapi itu, dia akan viral. Lebih baik kita tanggapi dengan kerja. Jadi konten kerja, ya konten yang Bapak Bupati sering laksanakan, Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda yang sering laksanakan itu kita publis seluas-luasnya. Jadi setelah publikasi intinya kan terakhir viral. Viralnya jelas viral positif kan, nah, itu aja sebenarnya inti waktu kami ya kalau dilihat dari apa namanya dukanya banyak Bu. Bukannya banyak ya, artinya adalah dukanya ketika artinya kita setelah konten kita lepas kok ada apa namanya tidak banyak viewernya kan, kita analisa itu juga Bu. Agak kita analisa, oh ternyata memang konten kita harus seperti ini, kita harus lihat selera publik. Itu udah survei kompetitor, kita lihat oh ini kok banyak, apa sih yang dibuat, nah, kita perbaiki diri. Kadang-kadang di situ, kadang-kadang kita slip juga, kadang-kadang ada aja kita nggak dapat data Bu. Itu yang mengerikan Bu. Ya sebenarnya sih itu bukan alasan, karena pas habis shutternya tuh loh. Shutternya itu kan kamera kan ada umurnya, shutternya habis kan nggak dapat ngerekam. Penting itu. Nah, itu untungnya itu nggak diminta. Kalau itu diminta udah mati lah. Kalau ibaratnya seperang udah mati. Nggak ada alasan itu baterai habis, tak ada alasan itu apa namanya shutternya lemah, apalagi memori penuh, nggak ada alasan. Kita harus prepare di pengumpulan tadi itu. Prepare baterai di situ gitu. Akhirnya terakhir ya viral sampai saat ini. Ya memang waktu itu follower kita masih sedikit. Ada sukanya lagi Bu ketika kita membangun ya, membangun akun itu ya, membangun kita berbagi, mungkin nanti membangun akun itu masih follower kita masih sedikit Bu. Gimana cara memperbesar? Ya dimasukkan. Kiatnya seperti apa? Iya, gimana cara salah satunya waktu itu kami ingin mensupport. Waktu itu pas bertepatan dengan ogoh-ogoh. Apa sih yang bisa kita kontribusi di situ? Di humas ini, karena masih di bagian humas. Akhirnya kami membuat lomba. Membuat lomba, bukan ogoh-ogohnya. Ogoh-ogoh, lomba ogoh kan di kebudayaan Bu. Ya kita ngambilnya apanya? Lomba video. Nah, itu video pembuatan. Itu juga salah satu proses dalam mempertanggungjawabkan keuangan kan. Artinya bener nggak dia buat? Kita mensupport dinas kebudayaan waktu itu. Kita kasih hadiah Bu. Waktu itu kita coba internal, kebetulan saya mau, artinya kemampuan kita dulu nggak usah besar-besar. Akhirnya saya lapor pimpinan support. Beliau support anggaran akhirnya. Lumayan Bu waktu itu, gede hadiahnya. Jadi kita teknis kerjanya ya kita buat sekaligus membesar akun di Instagram. Waktu itu Instagram kita masih 1000-an Bu. Sekarang sudah 16.000 ya dengan cara buat lomba. Selain mendukung kabupaten dalam hal pembuatan, juga kita mendukung apa namanya pembangunan follower kita gitu dari nol sekarang sudah sampai 16 akhirnya. Kita private dulu, intinya di private dulu kan. Akunnya di private gitu. Ya, Suksema niki Bapak sudah meluangkan waktu berbagi dengan pemirsa kami.
Pemirsa Bali Week News, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Badung. Saya Purnama pamit undur diri. Om Santi 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 Om.